Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena kita berjumpa lagi pada sore hari ini. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita dapat bertemu kembali dari gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Jusiripuro dalam mempelajari sekolah sahabat kita. Dan judul pada saat ini yang saya ambil adalah di hari Senin tanggal 21 Maret, yaitu apa? Ketamakan dan amoralitas seksual. Sebelum kita memulai, mari kita terlebih dahulu berdoa dan meminta Roh Kudus untuk datang memimpin kita. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari sampai tiba di sore hari ini. Bapa, kami bertemu kembali bersama saudara-saudara kami seiman untuk mempelajari sebagian dari firman-Mu yang besar itu. Bapa, berkati kami, urapi kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti arti pelajaran ini dalam kehidupan dan kerohanian kami. Bapa, mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Hamba mempersembahkan semua ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami, di mana kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini satu bacaan yang saya ambil dari Kolose 3:5 dikatakan apa? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dengan judul ketamakan dan amoralitas seksual. Pada saat dunia ini diciptakan dan di Taman Eden ada dua lembaga yang disahkan oleh Tuhan, yaitu satu, hari Sabat, dan juga lembaga pernikahan. Dikatakan di sini, Paulus memperingatkan para pembaca terhadap amoralitas seksual dan keserakahan, karena itu adalah dua ancaman besar bagi kasih persaudaraan. Nyatanya penulis Perjanjian Baru dan moralis kuno mencatat hubungan antara keduanya. Panggilan Paulus untuk menghormati pernikahan menyiratkan penghindaran dari apapun yang akan meremehkannya. Penghindaran itu termasuk tidak berdasar. Desakan untuk menjaga ranjang perkawinan tidak tercemar merujuk pada menghindari penodaan perkawinan melalui hubungan seksual di luar nikah. Ungkapan percabulan merujuk dalam Perjanjian Baru untuk setiap bentuk amoralitas seksual. Selain itu, masyarakat Yunani Romawi lemah dalam hal etika seksual. Standar ganda adalah umum. Ini memungkinkan laki-laki melisensikan hubungan seksual mereka selama mereka merahasiakannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, suatu hal yang memang waktu itu Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, kepada umat-umatnya, kepada semua murid-murid yang ada di bawah naungan Rasul Paulus, mengatakan apa? Untuk menghindari apa? Dari percabulan, menghindari perkawinan, pencemaran perkawinan. Dan di dalam hal ini, saudara-saudara yang terkasih, agar kita juga sebagai umat-umat Kristiani untuk tetap menjaga hubungan perkawinan itu menjadi suatu apa? Hubungan yang suci di hadapan Tuhan dan juga di hadapan saudara-saudara kita, maupun di hadapan kita sebagai suami ataupun istri, dan di hadapan keluarga kita. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa perkawinan itu adalah suatu hal yang dilegalkan secara legal di kerajaan apa? Di Taman Eden, di mana pada saat ini dua lembaga yang ditahbiskan oleh Tuhan adalah satu, hari Sabat, dan yang kedua adalah pernikahan. Terus Paulus juga memperingatkan bagaimanapun bahwa Tuhan akan menghukum para pezina. Orang percaya seharusnya tidak membiarkan persetujuan sosial menetapkan standar etika mereka sendiri. Cinta uang adalah salah satu kategori utama kejahatan di dunia Yunani Romawi. Faktanya dalam surat lain Paulus menyebutkan cinta uang sebagai sumber dari semua kejahatan. Kalau kita baca
Di 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Dikatakan di sana, Pak, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai dusta. Apakah kita salah mempunyai uang? Tidak. Apakah kita salah mempunyai sumber dana penghasilan kita? Tidak. Tetapi kita perlu berhati-hati. Dana atau uang yang kita miliki bukanlah menjadi sesuatu hal yang menyombongkan diri kita atau menjadikan uang itu menjadi berharga bagi kita. Uang itu yang kita miliki adalah sebagai sarana untuk kita lebih dekat kepada Tuhan dan juga sarana untuk kita bisa berbagi dengan sesama kita. Ketamakan adalah sesuatu hal yang ditentang oleh Allah. Dan dikatakan di sini apa? Pembelaan terhadap sifat buruk itu adalah sikap yang didorong oleh Paulus. Dalam beberapa surat, pertama, mereka harus puas dengan apa yang mereka miliki. Lebih jauh lagi, orang Kristen harus percaya dan menerima janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan atau meninggalkan mereka. Janji ini diberikan di beberapa tempat dan momen kepada umatnya dan tersedia bagi kita hari ini. Orang-orang percaya kemudian diundang untuk menanggapi janji Tuhan dengan kata-kata di Mazmur 118 ayat 6 dikatakan apa? Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini ada dua hal topik yang kita bicarakan pada saat ini apa? Ketamakan dan amoritas seksual. Uang adalah sumber segala permasalahan. Sebagaimana dikatakan apa? Di dalam 1 Korintus 10 ayat 6 ayat 10 dikatakan apa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Tetapi kita mempunyai uang itu tidak salah. Tetapi bukan uang yang mengatur kita. Kita yang mengatur uang itu untuk menjadi suatu berkat bagi kita, bagi sesama kita, dan menjadi suatu kepujian bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.